Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Fairuz dan teman saya Teguh Rian Rahardiansyah akan mempresentasikan tentang politik dalam Islam. Yang pertama, ada sejarah politik Islam. Asal mula Islam sebagai gerakan politik telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad pada 622 Masehi. Sebagai pengakuan atas klaim kenabiannya, Muhammad diundang untuk memimpin kota Madinah. Pada saat itu, dua kaum yang menguasai kota, Arab Bani Aus dan Bani Khosroj, berselisih. Warga Madinah menganggap Muhammad sebagai orang luar yang netral, adil, dan imparsial, diharapkan dapat mendamaikan konflik ini. Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah, di mana Muhammad menyusun Piagam Madinah. Dokumen ini mengangkat Muhammad sebagai pemimpin kota, sekaligus mengakuinya sebagai Rasulullah. Hukum yang diterapkan Muhammad pada saat berkuasa berdasarkan Quran dan Sunnah, yang kemudian dianggap kaum muslim sebagai syariat atau hukum Islam, yang kini ingin ditegakkan oleh gerakan Islam. Hingga kini Muhammad mendapatkan banyak pengikut dan membentuk tentara. Pengaruhnya kemudian meluas dan dapat menaklukkan kota asalnya Mekah, dan kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab berkat kombinasi diplomasi dan penaklukan militer. Kini, banyak gerakan Islamisme atau partai Islam tumbuh di kebanyakan negara demokrasi Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk muslim. Banyak pula kelompok Islam militan yang beroperasi di beberapa bagian dunia. Istilah kontroversial Islam fundamentalis juga disebutkan oleh beberapa non-muslim untuk menggambarkan aspirasi keagamaan dan politik dari kelompok Islam militan. Kini, istilah demokrasi Islam dan fundamentalisme Islam kerap tercampur aduk dalam beraneka ragam kelompok yang mengatasnamakan Islam dan memperjuangkan gerakan Islam, yang masing-masing memiliki sejarah, ideologi, dan konteks yang beraneka ragam pula. Politik dalam Islam berarti siasah, yang artinya adalah pengaturan dalam masalah keumatan. Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Siasah tidak diorientasikan kepada kekuasaan karena ia hanya berfungsi sebagai sarana menyempurna pengabdian kepada Allah. Islam dan kekuasaan. Orientasi utama seorang muslim terkait dengan masalah kekuasaan ialah menegakkan hukum. Orientasi utama seorang muslim terkait dengan masalah kekuasaan ialah menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah sementara manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan, Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia atas manusia lain, karena yang demikian ini bertentangan dengan doktrin La ilaha illallah yang telah membebaskan manusia dari segenap taghut atau tiran, sehingga manusia yang menentang hukum-hukum Allah adalah tidak sah. Lalu ada tujuan berpolitik dalam Islam. Yang pertama, untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan hukum syariat Islam. Maksudnya, mereka umat Islam yang jika kami berikan kekuasaan memerintah di bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang dan serta memberi zakat. Dan mereka menyuruh membuat kebaikan serta melarang melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar bagi Allah kemudahan segala urusan. Lalu ada memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ulama daripada kalangan umat Islam. Ciri-ciri berpolitik dalam Islam. Pertama ada akidah. Di sini adalah pemerintahan politik perlu berlandaskan Islam. Yang kedua, perlu menegakkan tauhid dan menolak syirik. Lalu segala pelanggaran akidah mendapat dosa. Berbeda dengan prinsip pentadbiran selain Islam. Contohnya, negara sekular yang tidak perhitungan dosa dan pahala. Lalu ada keadilan. Keadilan dan sosioekonomi tidak dapat dilaksanakan tanpa kuasa politik. Pemerintah perlu berlaku adil dalam segala aspek. Lalu ada Rabbani atau ketuhanan, yang dimana adalah hukum Allah SWT adalah adil dan tidak menyebalahi pihak manapun. Pemerintah dan rakyat melaksanakan syariat Allah, tidak mengambil hukum lain selain hukum Allah SWT. Sistem ini berusaha menghubungkan Allah dengan manusia. Lalu ada akhlak, memelihara hak-hak asasi manusia, menolong orang yang memerlukan bantuan, menghormati pengikut agama lain. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 8 yang bunyinya, mereka juga memberi makan makanan yang dihajati
dan disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan serta orang tawarian. Lalu ada lengkap dan menyeluruh. Maksudnya adalah Islam lengkap dan meliputi segala aspek. Syariat Allah juga menyeluruh dari segi aspek individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah reda Islam itu menjadi agama untukmu." Lalu ada etika dalam politik Islam. Politik perlulah dipandang sebagai bagian dari ibadah. Perlu saling menghormati satu sama lain. Masyarakat hendaklah menjaga hak-hak orang lain dan masyarakat perlu menghormati keputusan orang lain. Prinsip berpolitik dalam Islam, ada musyawarah, yang kedua ada keadilan, di mana pemerintah perlu berlaku adil dan dapat menjaga hubungan pemimpin dan rakyat. Lalu ada kebebasan, perlu berlandaskan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tiada unsur paksaan dalam pemerintahan. Lalu ada hak menilai pemerintahan, menilai prestasi pemimpin dalam mentadbir negara. Rakyat diberi hak untuk menukar pemimpin dan rakyat diberi hak untuk menyuarakan pendapat. Perbedaan politik Islam dan politik Barat. Berdasarkan sumber, politik Islam bersumber atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan politik Barat berdasarkan pemikiran manusia. Lalu dari pemilihan pemimpin, politik Islam berlandaskan garis yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, dan politik Barat rata-rata mengikuti sistem undian. Lalu atas kuasa, politik Islam berlandaskan syariat, politik Barat menyeluruh. Paradigma politik dalam Islam. Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara atau disebut paradigma integralistik. Menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Menurut Munawir Sajjadi, dalam pemikiran politiknya mempunyai 3 dasar keyakinan atau gagasan pokok. Ketiga gagasan pokok tersebut adalah yang pertama, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur segala kehidupan. Kedua, kedaulatan tertinggi ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sistem politik Islam tidak mengenal batas-batas geografis, bahasa, dan kebangsaan. Oleh karena itu, bagi Al-Maududi, syariah hukum Islam tidak mengenal pemisahan agama dan politik atau agama dan negara. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan paradigma politik dalam Islam. Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Pertama, negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama, dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral suatu negara. Kedua, pandangan simbiosa agama dan negara dapat diketemukan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam. Misalnya Al-Mawardi. 11 menurut Al-Mawardi, kepemimpinan negara atau imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian, yakni memelihara agama dan mengatur dunia. Yang ketiga, pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Lalu, paradigma ketiga bersifat sekularistik yang menolak pendasaran negara pada Islam. Contohnya salah satu pelopor paradigma ini adalah Ali Abdul Razik, seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Menurut pendapatnya, Islam tidak mempunyai kaitan apapun terhadap sistem pemerintahan, termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Menurutnya merupakan sistem yang duniawi yang terlepas dari ajaran Islam. Islam menurutnya tidak memberikan petunjuk suatu sistem politik atau bentuk negara yang ideal untuk didirikannya umat Islam. Menurut Razik, Islam merupakan entitas keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal, berdasarkan kesamaan, keyakinan, dan tidak mengajarkan atau menganjurkan pembentukan negara atau sistem pemerintahan tertentu. Kekuasaan politik atau negara bukan karena tuntutan agama, melainkan tuntutan sosial dan politik itu sendiri. Asas-asas politik dalam Islam. Hakimiyah ilahiyah. Hakimiyah atau memberikan kuasa pengadilan
atau kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanya hal mutlak Allah. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad adalah suatu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Ketiga, khilafah. Khilafah berarti perwakilan kedudukan manusia di atas muka bumi ini adalah sebagai wakil Allah. Selanjutnya, demokrasi dalam Islam. Banyak kalangan non-muslim atau individual dan institusi yang menilai bahwa tidak terdapat konflik antara Islam dan demokrasi, dan mereka yang ingin melihat dunia Islam dapat membawa perubahan dan transformasi menuju demokrasi. Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan hasanah Islam dan secara meyakinkan berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel. Sebaliknya, asosiasi keduanya tidak terhindarkan karena sistem politik Islam berdasarkan pada syura atau musyawarah. Selanjutnya, prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama, syura merupakan suatu prinsip tentang pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegakkan dalam Al-Quran. Al-Adalah merupakan keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, al-musawah merupakan kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Yang keempat, al-amanah merupakan sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, amanah itu harus dijaga dengan baik. Yang kelima, al-masuliyah merupakan tanggung jawab sebagaimana kita diketahui bahwa jabatan dan kekuasaan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seseorang pemimpin harus dipenuhi. Selanjutnya, politik sebagai strategi penyebaran agama Islam di Indonesia. Perdagangan. Kedatangan bangsa India yang berasal dari Gujarat dan Arab pada abad ke-7 Masehi mendorong Indonesia menjalin hubungan dagang pada mulanya. Selain itu, kebudayaan yang mereka bawa membuat rakyat Indonesia ikut mempelajari dan menyebarkannya. Yang kedua, perkawinan, di mana para pedagang akan melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi yang mengharuskan penduduk pribumi menjadi mu'alaf. Yang ketiga, pendidikan. Melalui dibangunnya pondok pesantren sebagai tempat mempelajari agama Islam. Yang keempat, politik. Di mana pada pemerintahan, jika dipimpin oleh seorang raja yang menganut Islam, maka seluruh kerajaan dan rakyatnya juga harus menganut Islam. Lalu politik pada zaman Rasulullah. Yang pertama, strategi dakwah menyebarkan Islam, mendapat tentangan pemimpin atas Mekah, suku kaum Aus dan Kharaj melawat Rasulullah dan membuat tawaran hijrah. Rasulullah setuju dan berhijrah ke Madinah. Rasulullah menukar nama Madinah kepada Yatrib. Lalu perubahan yang dilakukan Rasulullah, mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, mengeratkan kerjasama antar kaum, dan mewujudkan piagam Madinah. Lalu politik zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq 632 sampai 634 Masehi. Permusyawaratan atas pemilihan khalifah dilakukan di Syaqifah Bani Saidah atau ruang pertemuan. Hasil atas musyawarah tersebut adalah terpilihnya Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama dalam agama Islam. Beberapa alasan atas terpilihnya Abu Bakar untuk mengemban amanah adalah Abu Bakar dikenal dari keluarga kecil yaitu Bani Taim, sehingga apabila perselisihan di antara suku lain di Arab, ia dapat dipercaya untuk menjadi penengah di antaranya. Abu Bakar ialah seorang mertua dari Rasulullah SAW yang beristrikan Aisyah. Abu Bakar merupakan
umat Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam Asbiqunal Awalun. Abu Bakar merupakan seorang senior dalam pengetahuan sejarah Islam. Dalam masa pemerintahannya, ia membuat beberapa kebijakan untuk diberlakukan sistem pemerintahannya berupa sistem demokrasi, yang mana memberlakukan musyawarah sebagai cara efektif yang seringkali digunakan untuk mencapai suatu keputusan. Di samping musyawarah, sebagai sistem yang berlaku, Islam mengacu dua rujukan utama dalam segala hukum dan peraturan yang berlaku, yakni Al-Quran dan Sunnah. Di antara kebijakan dan program kerja lainnya yang diberlakukan diantaranya memberantas pembangkang, perang riddah, dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke daerah Irak dan Syria, kekuasaan yang ada di masa pemerintahan bersifat sentralis, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kuasa hukum yang utama dipegang oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, wafat karena sakit. Abu Bakar Asy-Siddiq wafat dikarenakan sakit, yang mana mewasiatkan kepada Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Lalu Umar bin Khattab pada 634 sampai 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab terpilih sebagai pengganti Abu Bakar dikarenakan wasiat dari Khalifah pertama. Yang kedua, Umar bin Khattab merupakan seorang umat yang berasal dari keluarga Hashim, Umayyah, Hijaz, Aus. Merupakan salah satu umat yang termasuk dalam ajaran Asbiqunal Awalun. Semasa kepemimpinannya, kebijakan politik dilakukan dalam ekspansi wilayah yang mana dilakukan secara bertahap. Hal pertama yang dilakukan Damaskus sebagai ibu kota Syria yang mana kemudian diperluas wilayah di daerah Mesir di bawah komando Amr bin Ash dan Sa'ad bin Waqash. Dengan demikian, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan Mesir. Lalu perubahannya terdiri dari: pertama, perluasan wilayah administrasi pemerintahan; yang kedua, penataan kota; yang ketiga, membuat mata uang; yang keempat, mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang terpisah; yang kelima, membentuk tentara untuk menjaga perbatasan wilayah. Jasa dalam pembangunan negeri beserta politik pemerintahannya tidak pernah berakhir. Pasalnya, pada akhir pemerintahannya ia menyusun dewan-dewan departemen meliputi lembaga peradaban, lembaga konsultasi hukum, dan kepolisian, mendirikan Baitul Mal. Akhir masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, penaklukan sebagian wilayah Persia, menyisakan dendam terpendam bagi para pembesar Nasrani, yang kemudian mereka bersekongkol dengan orang Yahudi dalam pembunuhan Umar bin Khattab. Pada saat sholat subuh, beliau wafat dikarenakan pembunuhan dengan cara ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang bertepatan pada 644 Masehi. Lalu pada Utsman bin Affan 644 sampai 655 Masehi. Utsman bin Affan bin Al-Ash bin Al-Umayyah bin Abd Al-Manaf merupakan nama lengkap dari Khalifah Utsman bin Khattab bin Affan. Beliau lahir di Taif pada tahun 576 Masehi, yang mana 6 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya Affan dan ibunya Arwa binti Quris Rabi'ah bin Habib Abdisyam. Di masa kekhalifahannya, ia mengembangkan sistem politik dan pemerintahannya dalam hal politik luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Pada saat yang sama, beliau membagi lembaga pemerintahannya menjadi beberapa bagian, yakni pembantu khalifah atau menteri merupakan seorang yang ditugaskan untuk membantu khalifah dalam menyelesaikan tugasnya di bidang administrasi. Wazir atau muawin
pemerintah daerah, gubernur yang menjabat masa pemerintahan selama satu tahun. Baitul Mal merupakan tempat atas suatu lembaga khusus yang ditugaskan menyelesaikan permasalahan terkait keuangan dan pajak. Majelis Syuro untuk sebuah lembaga yang terbentuk atas orang-orang yang mewakili kaum muslimin dengan menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah dalam putusan akhir, pengadilan atau persidangan. Majelis Syuro terbagi menjadi 3, yakni Dewan Penasihat Khusus, Dewan Penasihat Umum, dan Dewan Penasihat Umum dan Tinggi. Lalu prinsip politik ekonomi dalam pemerintahannya yakni menerapkan politik ekonomi yang adil dan jujur, tidak zalim, menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin yang diserahkan kepada Baitul Mal atau pajak. Lalu Ali bin Abi Thalib pada tahun 655 sampai 660 Masehi. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdi Muthalib Syibah al-Hamidi bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia lahir di Makkah pada tahun 570 Masehi. Beliau merupakan keturunan dari Bani Hashim, dari suku Quraisy yang terkenal dengan akhlak mulia dan memiliki keberanian luar biasa. Beliau terpilih sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan wafat, kemudian dibayat oleh Talha, Zubair, dan Sa'ad untuk menjadi khalifah. Kebijakan pertama yang beliau lakukan pada masa pemerintahannya di tanah Arab untuk menjadi khalifah adalah dengan menarik kembali tanah hibah yang diberikan Khalifah Utsman kepada kerabatnya dalam kepemilikan negara, menurunkan serta mengganti gubernur yang tidak disegani rakyat. Dalam masa 6 tahun masa pemerintahannya, ia menciptakan mekanisme sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter, membuat undang-undang perpajakan, serta mengirim secara berkala surat-surat kepada gubernur dan pejabat negara. Berbicara tentang pajak dan perpajakan, kebijakan yang dilakukan ialah bahwa pajak yang diambil tidak pernah memandang kedudukan dan derajat rakyat. Dan pajak atau jizyah yang dibayarkan oleh kaum non-muslim tetap diterima sebagai jaminan keamanan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.